Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Sari, NPM 2013031042. Assalamualaikum, halo kawan-kawan semua, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dela Sabrina Putri, Pendidikan Ekonomi 2020, NPM 2013031036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Irma Yuwita, NPM 2013031050. Refleksi Pancasila di abad 21. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan pandangan hidup dan konsensus bersama bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang memiliki keunikan, baik dari aspek geografisnya, keberagaman suku, agama dan budaya, maupun sejarah perjalanannya. Tetapi, apakah aktualisasi Pancasila hari ini sudah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan kita semua? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berketuhanan. Meskipun terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, sila ini menjamin hak untuk menjalankan ibadah bagi setiap individu, sekaligus kewajibannya untuk saling menghormati perbedaan antar keyakinan dan hidup rukun berdampingan. Namun, konflik-konflik bernuansa agama muncul di tanah air belakangan ini. Semua berawal dari perebutan kepentingan politik jangka pendek, berawal dari Jakarta, kemudian merebak cepat ke daerah-daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menjiwai sila pertama, Pancasila. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan gagasan. Namun, kebebasan ini harus diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab. Realitasnya hari ini, kita melihat praktik-praktik mempertontonkan kebebasan tanpa batas. Fitnah dan berita bohong, atau hoaks, seolah menjadi norma dalam kehidupan politik di tanah air. Demi meraih kekuasaan, sering seseorang tergoda untuk menggunakan cara-cara yang melabrak etika, serta nilai keadilan keadaban seperti melakukan pembunuhan karakter terhadap kompetitor atau lawan politiknya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan pondasi dari Rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dulu di masa perang kemerdekaan, kita bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu penjajahan di bumi pertiwi. Kini di masa damai, persatuan Indonesia dibutuhkan untuk membangun negeri guna mencapai cita-cita dan kepentingan bersama. Sayangnya, kita belum mengkapitalisasi energi persatuan itu untuk memenangkan kompetisi antar bangsa yang semakin sengit di abad 21. Justru hari ini, seolah tengah menghadapi ujian persatuan dan kebangsaan, kita mendengar teriakan-teriakan kebencian dan permusuhan antara sesama anak bangsa yang berbeda identitas, baik agama, suku, etnis, maupun pilihan politiknya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan penuntun kehidupan demokrasi kita. Sila ini memberikan hak kepada rakyat untuk berserikat, mengungkapkan gagasan, serta menghasilkan konsensus atas berbagai isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam memilih pemimpinnya. Kita melihat persaingan politik yang kental diwarnai dengan upaya untuk menghancurkan karakter seseorang dan pendukungnya. Tanpa sadar, sebenarnya hal ini bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan antara kita. Ekses semacam ini terlalu kontraproduktif terhadap tujuan akhir demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa, kita memiliki cita-cita luhur untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Cita-cita ini terus diperjuangkan lintas generasi. Namun, kita masih menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan di sana-sini. Di abad 21 yang sangat kompetitif, tidak jarang kita melihat anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan bersaing. Mereka tidak memilikinya. Mereka seolah kalah di negerinya sendiri. Belum lagi persoalan ketidakadilan dalam konteks penegakan hukum. Yang lemah biasanya kalah, yang kuat biasanya menang. Semua persoalan di atas tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua. Karena sejatinya Pancasila milik kita semua, bukan hanya milik pemerintah atau golongan tertentu. Maka bersama kita harus terus rawat, perjuangkan, dan implementasikan Pancasila sebaik-baiknya. Kalau di abad 20 Pancasila menjadi pilar utama untuk mempersatukan bangsa, maka di abad 21 Pancasila lebih dari sekedar itu. Pancasila juga harus mampu menjadi pilar utama untuk menjawab kompleksitas zaman, serta memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, hari ini dan di masa depan.
Di sini, saya akan menjelaskan tentang tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi ini mendorong perubahan seperti di bidang sosial, budaya, teknologi, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan pergaulan hidup. Hal ini juga menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi dapat membawa perubahan dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Akibatnya, itu akan hilangnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua dilihat dari aspek ekonomi. Hilangnya rasa cinta tanah air terhadap produk dalam negeri. Contohnya, masyarakat lebih menyukai makanan seperti pizza. Padahal Indonesia kaya akan makanan ciri khasnya pada setiap daerah. Yang ketiga, masuknya budaya barat yang tidak mencerminkan nilai Pancasila bangsa Indonesia, seperti mengikuti gaya tren atau gaya hidup atau juga cara berpakaian budaya barat. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang tajam antara kaya dan miskin. Hal itu dapat menimbulkan mengganggu kehidupan nasional bangsa. Yang kelima adalah munculnya sikap individualisme. Hal itu sudah kita bisa lihat dari sekarang seperti anak kecil yang diberi gadget sehingga ia tidak bersosialisasi atau bermain dengan teman-teman sebayanya. Hal ini dapat membuat orang tidak peduli dengan kehidupan bangsanya. Yang keenam adalah penyusupan ideologi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya secara tidak langsung adanya pergaulan bebas. Contohnya secara langsung adalah pemberontakan yang dilakukan untuk mengganti ideologi bangsa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengantisipasi dampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah memberikan pendidikan agama sejak kecil, yaitu sangat perlu. Yang kedua adalah menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Jika hanya memberikan, tidak mencontohkannya, itu sama saja tidak. Yang ketiga adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, misalnya bersosialisasi, gotong royong, mufakat. Yang keempat adalah mewujudkan supremasi hukum yang adil dengan sebenar-benarnya, bukan yang makmur tambah makmur dan yang miskin atau yang sengsara tambah sengsara atau juga hukum yang condong ke atas. Yang kelima, kita harus selektif memilih pengaruh globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Apalagi kita tahu Indonesia memiliki banyak keberagaman. Jadi kita harus saling menghormati, tegang rasa pada lingkungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar terciptanya cita-cita bangsa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengantisipasi dampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah memberikan pendidikan agama sejak kecil, yaitu sangat perlu. Yang kedua adalah menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Jika hanya memberikan, tidak mencontohkannya, itu sama saja tidak. Yang ketiga adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, misalnya bersosialisasi, gotong royong, mufakat. Yang keempat adalah mewujudkan supremasi hukum yang adil dengan sebenar-benarnya, bukan yang makmur tambah makmur dan yang miskin atau yang sengsara tambah sengsara atau juga hukum yang condong ke atas. Yang kelima, kita harus selektif memilih pengaruh globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Apalagi kita tahu Indonesia memiliki banyak keberagaman. Jadi kita harus saling menghormati, tegang rasa pada lingkungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar terciptanya cita-cita bangsa. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi abad 21. Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Makanya dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Nilai-nilai inilah sebagai nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain nilai kerohanian, Pancasila juga mengandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, estetis, etis, maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil pemikiran yang dianggap paling tinggi sebagai hasil pemikiran yang maksimal, bijaksana, dan baik. Atas dasar ini, nilai-nilai Pancasila berguna sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam berbagai kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap, perilaku, dan moral yang sangat bergantung pada kesadaran moral masing-masing individu warga negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa disebut sebagai pelaksanaan Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila oleh setiap individu. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif berkaitan dengan kesadaran, kesiapan, serta ketaatan individu untuk melakukan dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, pelaksanaan Pancasila secara subjektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan kesadaran wajib hukum yang terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat hukum, tetapi juga mengakibatkan adanya akibat atau sanksi moral. Sikap dan tingkah laku nyata individu sebagai realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Peran Pancasila di era globalisasi abad 21. Indonesia adalah negara yang mempunyai dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila lahir dari sebuah perjanjian luhur berdasarkan hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama 2 kali masa persidangan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 16 Juni 1945. Globalisasi telah memberikan tantangan baru yang mau tidak mau harus dihadapi dan disikapi oleh semua elemen masyarakat. Tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peran penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Pancasila juga seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai warga bangsa Indonesia harus bisa meneladani nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sudah menerangkan bahwa kita harus sadar terhadap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama. Dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar hukum NKRI yang memiliki fungsi dan kedudukan tertinggi sebagai dasar negara. Di era globalisasi tentu saja memiliki tantangan termasuk pada nilai-nilai Pancasila. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya seperti masuknya budaya barat yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh rasa nasionalisme. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.